Selamat datang di Edukes, Edumosfer Podcast. Halo semuanya, selamat datang di podcast terbaru kita. Masih di episode pertama nih. Di sini ada aku Septia dan aku nggak sendiri, ada teman aku. Aku Aza. Nah, di sini kita akan ngobrol santai sih soal satu topik yang ya belakangan ini rada mencuat sih, rada booming gitu di salah satu platform di Instagram soal pernikahan nih. Nah, kemarin tuh sempat ada kabar kalau misalnya banyak siswa yang mengajukan pernikahan dini padahal itu masih rentan SD sampai SMP. Kalau menurut Aza sendiri, pendapat kamu gimana sih soal kabar kayak gitu? Iya, kalau misalkan kabar kayak gitu tuh aku sering denger ya di lingkunganku sendiri, kayak mahasiswa atau siswa gitu udah nikah dini. Sebetulnya itu gimana ya kalau misalkan dari kesiapan mereka sendiri, kalau dihitung dari umurnya itu belum termasuk siap gak sih? Ya sih, masih kayak hitungan pengen main-main gitu loh. Iya, benar. Dan apa ya, kalau misalkan di umur mahasiswa sendiri sih, kalau di umur 20-an atau gimana itu masih terbilang cukup sih kalau misalkan dia emang udah punya kesiapan yang pas. Tapi kalau misalkan siswa yang umurnya di bawah 20 itu perlu dipertanyakan lagi gak sih? Iya sih, kayak mungkin perlu dampingan lagi kan ya. Apalagi kayak alasan mereka itu apa kan kita nggak tahu sih ya. Nah, tapi di sini kita nggak lebih ngebahas ke pernikahan dini nih, tapi lebih ke nikah muda di kalangan mahasiswa tuh ya katakanlah nikah muda kali ya. Soalnya kita udah umur 20 ke atas, tapi mungkin emang kan kesiapan dari tiap individu kan beda. Nah, kita ngatainnya nikah muda nih. Nah, kalau menurut Azza sendiri tuh apa sih sebenarnya nikah muda tuh kalau dari pandangan kamu sih? Kalau dari pandangan aku sendiri ya, nikah muda itu ya yang dilakukan pada usianya yang relatif muda sih. Tapi nikah muda di sini sendiri itu seringkali banyak tantangan sama kompleksitasnya nih. Kalau dari segi kompleksitasnya itu apa aja ya? Kayak dari segi kompleksitas itu maksudnya gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin dong. Kompleksitasnya sendiri itu kayak aspek yang dipertimbangin sama masing-masing individu sebelum ngelakuin nikah muda. Kalau menurutku sendiri, mereka itu harus kayak explore gitu, apa aja persiapannya, keputusannya, terus nanti gimana cara ngatasi masalah yang mungkin timbul. Soalnya kan pernikahan itu membangun rumah tangga ya, jadi mereka itu gak bakalan sesuai happy-happy aja sesuai dengan ekspektasi mereka. Oke, itu kalau dari segi kompleksitasnya ya. Kalau misal dari segi umur nih, nikah muda sendiri tuh sebenarnya ada batasan umur atau apa ya? Tenggat umur nggak sih nikah muda tuh umur berapa? Dikatakan nikah muda gitu. Kalau itu sendiri tuh kayaknya nggak bisa dipatokin secara angka ya, mau umur berapa yang termasuk muda. Soalnya kalau misalkan dilihat dari beberapa negara, budaya maupun agama itu mudanya nikah itu bervariasi gitu. Jadi nggak bisa dipatokin secara angka entah itu di atas 20, maksimal 25 atau di bawah 20 itu kayaknya balik lagi ke budaya negara maupun agama masing-masing sih. Kalau dipikir-pikir lagi tuh apa ya yang bikin mereka itu mutusin buat nikah muda? Soalnya kan nikah muda sendiri itu butuh pertimbangan, terus kayak butuh persiapan yang mateng juga gitu loh. Kira-kira apa sih yang mereka pikirin sebelum memutuskan nikah muda gitu? Kalau alasan pertama ya, menurut aku tuh ada dari faktor budaya sama agama sih. Soalnya kan dalam beberapa budaya atau agama gitu kan, uh, pernikahan di usia muda itu emang dianggap sebagai sebuah tradisi gitu, yang dianggap kuat dan emang penting. Kayak nilai-nilai yang disampaikan tuh gimana cara mereka nyatuin dua keluarga dari norma sosialnya, dan ada keyakinan agama tertentu yang emang mendorong buat pernikahan muda itu sebagai cara untuk memulai sebuah keluarga gitu dan memenuhi kewajiban sosial dan agama. Nah, iya benar sih.
Kalau dari Septia tadi, soalnya aku sendiri tuh banyak ya denger-dengar dari lingkunganku sendiri, kalau misalkan ada beberapa budaya dan agama mereka yang emang ngedorong mereka tuh buat segera nikah muda. Tapi nggak menutup kemungkinan juga mereka itu dipengaruhi sama keinginannya sendiri buat ngebentuk keluarga. Jadi kayak banyak aja gitu loh individu yang punya keinginan kuat banget buat dia tuh membangun sebuah keluarga dan memiliki anak gitu. Jadi mereka udah menganggap keputusannya ini udah fix gitu, udah tepat untuk mewujudkan impian mereka masing-masing. Oke, kalau misalnya nyangkut tiap individu nih, ini pasti berkaitan sama soal cinta dan komitmen nih. Kalau soal komitmen sendiri itu ada sih kayak di sekitar aku tuh pasangan yang emang dia tuh udah mulai hubungan dari SMP, SMA tuh emang udah pacaran aja. Terus pas SMA ya tetap langgeng, pas kuliah udah langgeng-langgeng aja, dan pas tahun ketiga kuliah memutuskan buat nikah muda lah ya karena mungkin dari mereka sendiri udah punya hubungan yang cukup ya terbilang lama ya, udah mau hampir 7 tahun, terus udah kenal satu sama lain, mungkin dari segi keluarganya juga udah kenal, mungkin dari ketika mulai hubungan itu udah nyiapin dari ekonomi, finansial, pemikiran atau apapun itu kita nggak ada yang tahu, makanya mereka siap-siap aja gitu. Nah, iya bener banget tuh. Soalnya mereka itu kayak bener-bener udah siap gitu buat tumbuh dan berkembang bersama. Jadi kayak mereka fine-fine aja kalau misalkan ditanya siap nggak ngehadapin tantangan yang misalkan nantinya akan dijalani di rumah tangga mereka. Jadi mereka tuh udah kayak yakin banget dan udah bener-bener oh iya aku bisa nih saling mendukung nanti sama pasanganku, oh iya aku bisa nih. Mereka tuh udah yakin banget gitu buat mencapai tujuan dan impian mereka yang dimana dijalani ketika mereka nikah muda tadi. Nah, dari sekian alasan yang kita omongin tadi nih, sebenarnya kalau kita sebagai makhluk sosial nih ya, yang paling penting itu dari segi stabilitas ekonomi sih. Mungkin orang-orang yang ngelakuin nikah muda atau memilih untuk nikah muda itu ya mereka udah yakin gitu, dan udah yakin buat bisa ngebangun masa depan secara bersama-sama. Nah, dengan nikah muda itu pikiran mereka itu bisa memberikan efek stabilitas ekonomi yang lebih baik gitu, bisa sama-sama buat berbagilah beban finansial, jadi mereka nggak merasa beban sendiri, terus bisa bareng-bareng buat mencapai apa yang mereka inginkan, kayak lebih ke support system juga gitulah, kayak lebih bareng-bareng aja nggak ngerasa sendiri. Jadi kan enak ya kalau misal kita berjuang bareng-bareng gitu sama emang yang ya orang yang emang udah tepat gitu. Iya sih, yang kamu bicarain tadi tuh faktor yang menurutku juga paling penting banget dalam membangun sebuah pernikahan, apalagi nikah muda ya. Tapi dari apapun yang kita omongin barusan, penting banget gak sih dari mereka itu kayak sadar harusnya. Kayak apa aja sih yang perlu dicatat ketika akan nikah muda tuh dari segi kebutuhannya, waktunya gitu. Tapi kalau menurutku sendiri emang sih buat waktu individu mutusin buat menikah itu mereka itu emang beda-beda gitu. Jadi kayak ya udah kayak balik lagi ke individu sendiri. Mereka mereka lebih memahami satu sama lain sih. Nah iya, kalau misal balikin ke individu masing-masing ya yang penting bisa sebelum ke jenjang pernikahan ya minimal ya yang wajib banget nih kayak memahami diri sendiri, berkomunikasi dengan pasangan tuh benar-benar harus dipahami gitu. Terus mempertimbangkan ya faktor-faktor seperti pendidikan, kematangan emosional, terus stabilitas finansialnya mau seperti apa. Kita harus benar-benar mempertimbangkan hal-hal tersebut buat ngebantu dalam membuat keputusan yang tepat terkait pernikahan muda. Jadi kayak nggak cuman asal-asalan aja, banyak faktornya gitu. Nah, kayaknya cukup banget deh nih buat bahasan
pertama kita, di episode pertama di podcast terbaru kita nih. Nah, nanti akan ada bahasan yang lebih mendalam lagi soal ya nikah muda, entah itu dari dampak terus persiapan yang emang kita udah survei sendiri nih ke mahasiswanya langsung. Kita akan ada episode 2 sampai ke 4, jadi jangan sampai lewatin ya guys. Nantikan terus di podcast selanjutnya. See you. See you.